Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi dengan channel Atrivi. Ya, kali ini kita akan ngomongin tentang pembobolan kartu kredit. Nah, ini ada berita yang masih hangat. Ya, ini ada 4 pelaku yang tertangkap. Ya, ini adalah mereka membobol kartu kredit dari Bank BUMN ya. Ini korbannya sudah 20 orang ya. Yang diaudit ini udah ada 20 korban, kemudian total kerugiannya sudah di atas 1 miliar. Nah, yang menarik dari kasus ini, dari rilisnya itu adalah ada satu pelaku yang tugasnya adalah mensuplai data ke pelaku-pelaku yang lainnya. Ya, saya kurang tahu data apa saja yang disuplai, tetapi biasanya kalau orang pengen membobol sebuah kartu kredit itu kan yang dibutuhkan adalah nomor kartu kredit ya, kemudian masa berlakunya atau expired date-nya, kemudian CVV-nya. Nah, CVV itu adalah 3 digit di belakang kartu kredit. Nah, ketika 3 data ini sudah diperoleh, kemudian kita tinggal menunggu kode OTP. Kode OTP itu adalah kode perbankan yang masuk ke handphone kita. Nah, ketiga data tadi ditambah dengan kode OTP, maka jika diketahui oleh orang lain, maka orang tersebut bisa melakukan transaksi kartu kredit. Ya, itu yang sangat berbahaya. Nah, ini di kasus ini ada satu orang yang mensuplai data ke pelaku-pelaku yang lainnya. Kemudian pelaku yang lain ini akan mengaku sebagai telemarketing atau mengaku sebagai pegawai bank untuk menghubungi korban-korbannya ini ya. Karena mereka sudah mempunyai data, tentu mereka akan pede ya, percaya diri menghubungi korban, kemudian mengaku pihak bank. Nah, korban ini yang terbuai dengan janji-janji tentu akan tidak menaruh curiga karena si pelaku ini sudah menguasai data-data korban. Mungkin tahu namanya, mungkin tahu alamatnya dan sebagainya ya, mungkin loh ya. Nah, kemudian korban yang terperdaya ini tentu akan dengan tidak sengaja memberikan kode OTP yang masuk ke handphonenya. Jadi misalnya gini, misalnya ada penipu ini mengaku sebagai pihak bank, kemudian menghubungi korban, menawarkan kenaikan limit misalnya, menawarkan kenaikan limit kartu kredit. Nah, misalnya limitnya saat ini 5 juta, ditawarkan nih jadi 20 juta, atau limitnya misalnya sekarang 10 juta ditawarkan nih jadi 50 juta. Kan seneng kita, kan seneng. Apalagi kita yakin itu dari pihak bank karena bisa menyebutkan data-data nama kita dan sebagainya, kan gitu. Nah, selanjutnya ini si penipu ini biasanya akan mendominasi percakapan. Dia akan bertanya ngalor ngidul ya, dia akan bertanya banyak hal gitu sehingga kita lengah. Nah, di dalam kelengahan ini nanti penipu akan meminta kode OTP yang masuk ke handphone kita. Jadi setelah penipu itu punya 3 data tadi ya, nomor kartu kredit, kemudian CVV, kemudian expired date ya, itu nanti kan ada kode OTP yang masuk ke handphone kita. Ya, kode OTP, kode perbankan. Kode OTP ini bersifat rahasia, nggak boleh kita kasih ke siapapun, kan gitu kan ya. Tapi karena kita terbuai dengan janji-janji penipu tadi dan menganggap penipu tadi itu adalah pihak bank, adalah pegawai bank, maka kita akan dengan tidak sengaja memberikan kode OTP tadi. Nah, penipu ini pinter sekali, misalnya, oh ini ada kenaikan limit. Nah, kemudian akan ada kode yang masuk, itu adalah kode kenaikan limit. Tolong disebutkan, nanti akan saya cocokkan dengan sistem. Nah, misalnya seperti itu penipu itu, cara nipunya. Padahal ketika kode OTP ini tadi kita beritahukan ke penipu, ya sudah, penipu bisa mentransaksikan kartu kredit kita karena sekali lagi penipu mengetahui nomor kartu kredit kita, CVV kita, expired date ditambah kode OTP tadi. Makanya selalu ada tulisan sebenarnya kode OTP bersifat rahasia, jangan kasih tahu ke siapapun termasuk petugas bank kan gitu kan ya. Tapi karena kita lengah ya kita akan akhirnya memberikan kode OTP tersebut. Atau ada juga nanti dari pihak bank mengaku dari pihak bank kemudian menawarkan voucher-voucher hotel dan sebagainya. Kemudian sama ujung-ujungnya nanti ketika ada OTP masuk nanti dibilang oh itu adalah kode voucher, itu adalah kode registrasi dan sebagainya untuk diberitahukan atau untuk diinfokan kepada penipu untuk mencocokkan kan gitu kan ya. Nah, kita yang tidak tahu, kita yang tidak curiga akan memberikan kode OTP itu padahal setelah kode OTP itu dikasih tahu ke penipu ya sudah, penipu dengan leluasa akan mentransaksikan kartu kredit kita. Nah, ini ternyata masih banyak orang-orang gitu ya, ini terbukti ya, ini di kasus ini ternyata masih banyak orang-orang yang belum paham bahwa kode OTP ini bersifat rahasia apapun tujuannya,
apapun keperluannya. Karena kode OTP hanya kita yang boleh tahu kan gitu. Dari kasus ini kita banyak belajar bahwa kita jangan asal percaya terhadap orang-orang yang mengaku dari pihak bank. Meskipun mereka bisa menyebutkan data-data kita jangan langsung percaya karena bisa jadi itu adalah data-data yang bocor dan apabila kita nanti ujung-ujungnya ngasih kode OTP ke mereka, ya sudah, uang kita akan lenyap kan gitu. Dan parahnya lagi kabar buruk buat teman-teman ya, ketika terjadi fraud atau terjadi pembobolan yang modusnya kode OTP ini, uang akan sulit sekali untuk kembali. Karena apa? Yaitu tadi karena kode OTP ini kan bersifat rahasia. Ya, sudah ditulisi juga biasanya di SMS bahwa kode ini bersifat rahasia, jangan dikasih tahu ke orang lain dan sebagainya. Tetapi karena kita memberitahukan ke orang lain termasuk ke penipu ini, maka penipu bisa membobol dan ini secara perbankan dianggap bukan fraudnya sistem, bukan kesalahannya sistem, tapi ini adalah kesalahan kita, kesalahan orang yang ngasih kode OTP itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa, oh ini saya ditipu ya nggak bisa karena sudah ada aturan bahwa kode OTP itu bersifat rahasia. Jadi ketika kita memberitahukan kode OTP ini ke orang lain, maka ya itu salah kita gitu loh. Itu salah kita dan bank biasanya akan sulit sekali untuk mengembalikan uang kita karena kita sendiri yang salah memberikan OTP ke orang lain. Nah, itu hati-hati ya. Ini ada sekali lagi ya, ini ada 4 orang ya tersangkanya ya, yang satu mensuplai data ya, kemudian satunya berpura-pura telemarketing macam-macam, ada yang untuk kenaikan limit, ada yang mendapatkan voucher hotel dan sebagainya. Ujung-ujungnya mereka mengincar kode OTP. Ini sebenarnya masalah klasik dan sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Penipu mengincar kode OTP. Sebelumnya modusnya juga macam-macam. Misalnya, oh telepon tiba-tiba, oh ini ada transaksi mencurigakan, atau telepon, oh ini kartu kreditnya dihack dan sebagainya. Kemudian si orang yang mengaku perbankan ini ya ujung-ujungnya minta kode OTP tadi, cuman mereka biasanya mengkamuflase, bukan kode OTP, oh itu kode pengaktifan, atau oh ini kode untuk menghentikan hacker, oh ini kode untuk ini apa pelurusan transaksi dan sebagainya. Padahal itu kode OTP yang dikirim ke bank yang bersifat rahasia, yang jangan sampai kode OTP itu diketahui oleh orang lain. Nah, ini ya. Jadi dari kasus ini kita belajar banyak sekali bahwa ternyata penipu itu model kode OTP yang mengincar kode OTP ini sampai saat ini tuh masih banyak dan ternyata teman-teman semua masyarakat ini masih banyak yang sering lengah gitu loh. Sering lengah diperdayai dengan omongan penipu, bujuk rayu penipu kan gitu kan ya. Diomongin bahwa itu adalah kode hadiah lah, itu adalah kode registrasi lah, itu adalah kode segala macam lah gitulah. Padahal ya itu tadi rumusnya adalah ketika nomor kartu kredit expired date, CVV ini diketahui oleh orang lain, tinggal bank mengirim kode OTP yang masuk ke handphone kita, handphone yang terdaftar ke kartu kredit tadi. Ketika OTP ini diberitahukan kepada orang lain, kamu dalam masalah besar. Ya, itu ya. Mungkin itu aja ya. Share ke banyak orang apabila dirasa video ini bermanfaat dan ingat kode OTP bersifat rahasia. Ya, mungkin itu aja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.